Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Rahmat Setiawan, SEMM. Perkenalkan nama saya Ilmi Firdaus Alia dengan NIM akhir 016 yang akan mempresentasikan tentang a narrative design into the moral courage of professionals. Keberanian moral memiliki peran penting dalam menjaga nilai etika baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Jika dulu istana berani menegur raja, maka dalam organisasi saat ini peran itu dijalankan oleh seorang karyawan yang berani menyuarakan hal yang tidak etis, meski sering terkendala oleh budaya kerja dan gaya kepemimpinan. Keberanian ini tetap dibutuhkan. Melalui kisah nyata para profesional, kita dapat memahami pola di balik tindakan berani tersebut, sekaligus memotivasi orang lain untuk berperilaku etis. Oleh karena itu, penelitian dengan menggunakan pendekatan naratif untuk menggali pengalaman secara langsung dari para profesional. Pendekatan perilaku etis dalam organisasi. Mengapa orang itu bisa bertindak etis? Karena sejak dulu para ahli percaya bahwa keputusan etis itu lahir dari sebuah pertimbangan secara logis yang panjang. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa secara intuisi, perasaan, pengalaman pribadi, dan pengaruh sosial juga sangat berperan. Hal ini, keputusan etis tidak selalu dibuat dengan pikiran rasional yang runtut, melainkan sering muncul secara spontan. Yang pertama, rationalist approach to ethical decision making. Pendekatan ini melihat bahwa keputusan etis dibuat secara sadar dan melalui beberapa tahap. Tahapannya dimulai dari menyadari adanya sebuah masalah, menilai benar atau salah, menentukan pilihan yang paling tepat, lalu bertindak. Teori ini awalnya dikembangkan oleh Colbert dan Rees, kemudian diperluas oleh Trevino yang memasukkan faktor situasional seperti budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan karakter seorang individu. Dengan begitu, teori ini menjelaskan bahwa perilaku etis tidak hanya dipengaruhi oleh logika atau pertimbangan pribadi, namun juga kondisi lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, neurocognitive perspective on ethical decision making. Pendekatan ini menambahkan perspektif dari ilmu saraf, yaitu Reynolds, yang menjelaskan bahwa banyak keputusan di dalam otak terjadi secara otomatis tanpa disadari. Otak ini biasanya membandingkan pengalaman baru dengan pola yang sudah ada. Jika sesuai, keputusan itu langsung muncul dengan cepat, tetapi jika tidak, barulah otak melibatkan proses berpikir sadar yang lebih lama. Artinya, banyak keputusan etis sebenarnya muncul secara refleks, sementara alasan rasional biasanya disusun setelah tindakan terjadi. Hal ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan etis jauh lebih rumit daripada sekedar proses berpikir logis. Yang ketiga, sense-making intuition models of ethical decision making. Model yang dikembangkan oleh Swanshan di tahun 2007 menekankan bahwa pengambilan keputusan etis tidak hanya bergantung pada cara kerja otak, tetapi juga pada bagaimana seseorang itu memberikan makna terhadap situasi. Model ini terdiri dari 3 tahap, yaitu merumuskan sebuah isu, membuat penilaian intuitif, dan kemudian menyusun sebuah alasan. Secara prakteknya, keputusan etis ini lebih sering lahir dari intuisi serta pengalaman pribadi seseorang, sementara pertimbangan secara logis biasanya muncul setelahnya. Dengan demikian, manusia itu cenderung membangun narasi untuk menjelaskan sebuah pilihannya.
Oleh karena itu, cerita memiliki peran penting dalam memahami bagaimana individu itu menafsirkan tindakan mereka. Moral courage of professionals. Keberanian moral itu sulit didefinisikan secara tunggal. Sebagian orang itu melihat sebagai tindakan yang melakukan itu benar. Sementara ada beberapa ahli yang menilai keberanian moral itu sebagai penghubung antara niat dan tindakan secara nyata. Seperti yang dijelaskan oleh Aristoteles, yang menekankan bahwa keberanian moral itu bukan hanyalah insting, melainkan hasil pembiasaan diri dalam berbuat baik. Kemudian ditambahkan oleh Kidder di tahun 2006 yang menjelaskan bahwa keberanian moral itu muncul saat seseorang menghadapi resiko tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial, emosional, ekonomi, ataupun reputasinya. Karena itu, daya tahan menjadi elemen penting. Sebab keberanian itu sering kali merupakan sebuah proses secara panjang, bukan hanya sekedar satu momen. Meski sering dikaitkan dengan kasus besar seperti whistleblowing, keberanian moral itu juga hadir dalam hal-hal kecil, seperti menolak perintah yang tidak etis atau berani menyampaikan pendapat mereka yang berbeda. Dengan demikian, keberanian moral dapat dipahami sebagai spektrum yang bervariasi sesuai dengan konteks dan situasi. Researching moral courage. Meneliti keberanian moral bukanlah hal yang mudah. Ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penggunaan kasus buatan atau dilema imajiner yang seringkali tidak mencerminkan kenyataan karena situasi tersebut sudah direkayasa oleh peneliti. Yang kedua, tindakan berani sulit diprediksi kapan itu muncul dalam kehidupan secara nyata, misal saat seseorang menolak perintah seorang atasan yang tidak etis. Yang ketiga, banyak keputusan etis tidak hanya secara spontan dan tidak disadari. Oleh sebab itu, metode seperti survei atau kuesioner yang bersifat kaku kurang mampu menangkap kerumitan fenomena keberanian moral. Narrative research into moral courage. Pendekatan naratif menjadi pilihan yang tepat untuk meneliti keberanian moral. Narasi pada dasarnya adalah sebuah cerita dengan alur yang dimulai dari pengantar, muncul masalah, lalu diakhiri dengan penyelesaian. Melalui cerita, kita bisa memahami cara seseorang itu menafsirkan situasi sekaligus alasan dibalik sebuah tindakannya. Narasi tidak hanya menggambarkan peristiwa, tetapi juga memunculkan nilai, emosi, dan pertimbangan pribadi. Bahkan hal-hal yang secara tersirat, seperti penggunaan analogi, jeda, atau ekspresi, dapat memberikan petunjuk tentang keyakinan yang mendasari sebuah tindakan. Salah satu teknik yang dilakukan oleh pendekatan naratif yaitu wawancara seperti Squint, Single Question and at Including Narrative. Dalam teknik ini, peneliti hanya mengajukan satu pertanyaan secara terbuka agar informan itu bebas bercerita. Setelah itu, peneliti baru melanjutkan dengan pertanyaan tambahan. Biasanya, proses penelitian dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama itu mendengarkan sebuah cerita, yang kedua yaitu klarifikasi. Dengan cara ini, informan dapat menentukan sendiri pengalaman yang mereka anggap sebuah wujud keberanian moral. Kelebihan dari penelitian naratif terletak pada kemampuan menggali pengalaman pribadi secara mendalam, termasuk intuisi dan emosi yang sulit dijangkau oleh metode kuantitatif.
Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu wawancara biasanya membutuhkan waktu yang panjang, menuntut komitmen besar dari informan, dan hasilnya tidak bisa digeneralisasi untuk populasi, untuk semua populasi. Walaupun begitu, kekuatan utama penelitian naratif justru ada pada tujuannya, yaitu memahami sebuah makna. Upaya menggabungkan metode naratif dengan kuantitatif memang ada, tetapi seringkali berisiko mengurangi kedalaman makna yang hanya dapat diperoleh lewat narasi. Dapat kita simpulkan bahwa penelitian naratif sangat penting dalam memahami keberanian moral secara profesional. Melalui cerita, peneliti bisa melihat bagaimana individu itu mengambil keputusan etis secara intuitif, menghadapi resiko, dan menunjukkan keberanian. Meskipun hasilnya tidak dapat digeneralisasi, penelitian ini membantu individu menyadari pola pikir dan keyakinan mereka. Bagi organisasi, temuan ini bisa menjadi dasar untuk membangun budaya yang mendukung keberanian moral. Memilih pendekatan naratif juga dianggap sebagai bentuk keberanian moral karena menekankan bahwa di balik data kuantitatif selalu ada manusia dengan pengalaman dan cerita yang bermakna. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.